Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoax. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi. Saudara, belum lama beredar melalui media sosial postingan foto yang menyebut Capres Partai Nasdem Anies Baswedan tengah menyantap babi guling di sebuah warung. Benarkah demikian? Berikut penelusuran tim Cek Fakta Liputan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan materi bela negara di era digital. Di sini ada pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara tidak hanya dilakukan melalui perjuangan fisik atau militer, tetapi juga melalui kontribusi positif dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital, setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, keamanan, dan kemajuan bangsa melalui pemanfaatan teknologi secara bijak. Selanjutnya ada perkembangan era digital. Era digital ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan berbagai platform digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, belajar, bekerja, dan memperoleh informasi. Kemajuan ini memberikan banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan baru yang dapat memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa bela negara penting di era digital? Bela negara tetap penting karena ancaman terhadap bangsa tidak hanya datang dari serangan fisik, tetapi juga dari dunia maya. Penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, radikalisme digital, penipuan online, serta kebocoran data pribadi dapat mengganggu persatuan dan keamanan negara. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran digital agar mampu menghadapi berbagai ancaman tersebut. Bentuk ancaman digital. Beberapa ancaman yang sering muncul di era digital antara lain hoax, cyberbullying, peretasan akun, pencurian data pribadi, penyebaran konten negatif, dan provokasi yang memecah belah masyarakat. Jika tidak disikapi dengan bijak, ancaman tersebut dapat menimbulkan konflik sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan merusak persatuan bangsa. Selanjutnya ada peran generasi muda dalam bela negara. Generasi muda merupakan pengguna teknologi digital terbesar. Oleh karena itu, mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital yang sehat. Bentuk bela negara yang dapat dilakukan antara lain menggunakan media sosial secara positif, menyebarkan informasi yang bermanfaat, menghargai perbedaan pendapat, menjaga etika komunikasi, serta menjadi contoh penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, literasi digital sebagai bentuk bela negara. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat membedakan informasi yang benar dan yang salah, menghindari penyebaran hoaks, serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang produktif. Literasi digital menjadi salah satu cara efektif dalam memperkuat ketahanan bangsa di era modern. Selanjutnya, menjaga keamanan data dan privasi. Melindungi data pribadi juga merupakan bentuk bela negara. Penggunaan internet harus berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan keamanan akun, dan menghindari tautan yang mencurigakan. Kesadaran terhadap keamanan digital dapat mencegah penyalahgunaan data yang merugikan individu maupun negara. Lalu ada menumbuhkan nasionalisme melalui teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Melalui media digital, masyarakat dapat memperkenalkan budaya Indonesia, mempromosikan produk lokal, mendukung karya anak bangsa, serta menyebarkan nilai-nilai kebangsaan.
Dengan cara ini, teknologi menjadi sarana untuk memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Selanjutnya ada contoh bela negara di kehidupan sehari-hari. Bela negara di era digital dapat dilakukan dengan berbagai cara sederhana, seperti memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menghormati orang lain di media sosial, melaporkan konten yang melanggar hukum, menggunakan teknologi untuk belajar dan berkarya, serta berpartisipasi dalam kegiatan positif yang mendukung kemajuan bangsa. Dan yang terakhir ada kesimpulan, bela negara di era digital merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara bijak untuk menjaga persatuan, keamanan, dan kemajuan Indonesia. Dengan memiliki literasi digital yang baik, menjaga etika bermedia sosial, melindungi data pribadi, serta menyebarkan konten positif, setiap individu dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang kuat, aman, dan berdaya saing di era digital. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam penyampaian materi. Itu cukup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di era milenial saat ini, makna bela negara tidak hanya sebatas kontak senjata atau berjuang di medan pertempuran. Ya, masyarakat dapat berkontribusi dengan peran masing-masing, baik melalui pekerjaan maupun karya bagi negara sebagai wujud bela negara. Bela negara selalu identik dengan kontak senjata maupun perjuangan di medan pertempuran untuk mempertahankan negara tercinta. Namun di era milenial seperti sekarang ini, makna dan wujud bela negara kian berkembang luas. Masyarakat dapat berkontribusi dengan peran mereka masing-masing, baik melalui pekerjaan ataupun melahirkan karya bagi negara, juga merupakan bentuk dari bela negara. Hal ini tegaskan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam amanatnya dibacakan ke Kejari Banjarmasin Indah Laila saat menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Bela Negara ke-74 di halaman Balai Kota Banjarmasin. Menurut Indah Laila, bela negara harus diterapkan dalam seluruh lini kehidupan, termasuk diwujudkan dengan bangga dan mencintai produk buatan dalam negeri. Kaya alamnya kaya, ya budayanya kaya, bahasanya kita kaya sekali gitu. Ya mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana mengemas, katakanlah mengemas ikan, kerupuk, kemasan yang baik. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, sebenarnya produk itu adalah produk-produk dari alam ya, ikan, buah-buahan. Cuman kita mungkin kalah bersaing mungkin dalam pengemasan. Itulah yang mesti kita tingkatkan sehingga kita mampu bersaing. Kita kaya, jadi pakailah produk kita ya, produk kita. Semua kita ini kok, bahan-bahan semua dari kita. Harus mempunyai nilai kesadaran terhadap konsep bernegara kita, negara Pancasila, kemudian dan undang-undang sebagaimana. Kemudian dari dua hal tersebut, baik Pancasila maupun undang-undang sebelum, nanti itu kan kita terapkan dalam kehidupan, baik apalagi sekarang dalam kehidupan milenial sekarang. Itu yang harus dikembangkan. Gimana kita mencintai, kemudian mendahului kepentingan negara dan hal-hal lain yang berbau dengan kepentingan negara. Itu yang harus kita utamakan. Termasuk mencintai produk dalam negeri ya Pak? Termasuk itu salah satunya. Tak hanya itu, bela negara dapat diwujudkan dengan mendukung program pemerintah di berbagai aspek kehidupan. Momen peringatan Hari Bela Negara ke-74 ini diharapkan menjadi kebangkitan semangat seluruh warga untuk bahu-membahu mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Hans Kimberland, TVRI Kalimantan Selatan. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang